Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner bareng sama saya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Sentong ya. Tapi ini perjalanan menuju ke sana. Dan kita bisa melihat ya, dari arah Lumbang Rejo yang ada di Prigen ini ada suasana yang benar-benar ini ya keren kalau menurut saya, karena ini ya di sini masih ada persawahan dan bisa dikatakan bahwa di daerah Prigen ini memang sudah semakin langka ya, karena dengan semakin banyaknya penduduk maka semakin ini ya cepat pula adanya alih lahan dari pertanian menjadi rumah-rumah. Dan kalau memang ini dibiarkan terus ya pasti akan ini guys ya, pasti akan mengurangi jatah ya jatah bagi kita untuk memperoleh beras gitu guys ya, karena kebanyakan dari kita memang ini ya mengkonsumsi beras gitu. Dan apalagi kalau ini ya, kalau sawah itu yang merupakan ini ya tempat untuk menanam padi itu akhirnya dialih fungsi lahankan, pasti akan lebih merepotkan ya untuk pengadaan beras. Dan sebenarnya sih nggak cuma ini aja ya, nggak cuma padi yang ditanam di sini yang nantinya akan menghasilkan beras, tapi juga singkong, terus kemudian ketela rambat juga ya, atau telo kalau orang di sini menyebutkan. Dan banyak juga sih yang ini ya, yang mungkin memikirkan bahwa ini bukan memikirkan tapi berpikir bahwa lebih baik menanam ketela rambat daripada menanam singkong ya, karena umur dari ini ya tanaman ketela rambat atau telo itu ya ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan menanam singkong. Dan kalau dilihat dari faktor bukan faktor ya, tapi dilihat dari ini apa ya, dari sisi ini ya, sisi ekonomisnya itu jauh lebih menguntungkan kalau menanam ini guys, menanam apa ya, ketela rambat gitu, atau ubi atau telo kalau di sini menyebutkan, karena uangnya mungkin lebih cepat ya, karena setiap berapa bulannya itu 3 bulan atau 4 bulan itu udah panen itu, dari awal menanam sampai jadi ini bisa dipanen itu sekitar segitulah, dibandingkan dengan kalau menanam singkong yang jauh lebih lama, bisa 8 bulan gitu guys ya. Oke, sekali lagi jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Pokoknya didukung supaya ini ya ada sinyal yang bisa dibaca gitu guys, dan bisa terlihat. Dan di kejauhan sana memang ini ya itu di sebelah selatan itu ada banyak ini banyak pepohonan, karena di sebelah selatan sana itu memang ini ya memang gunung ya, jadi banyak pohon gitu guys. Terus kemudian tempatnya itu juga latar belakang di sebelah selatannya itu Gunung Lirang sama Gunung Arjuno yang memang khasnya dari daerah Prigen, Tretes, dan sekitar yang ada di sini ya. Terus kemudian kalau kita nikmati lagi pemandangannya itu di sebelah barat ini ya, di sisi barat ini sawah, dan di sebelah sana kalau nggak salah itu daerah wilayah Sekarjoho ya, itu juga masuk kecamatan Prigen ya, cuman desanya udah masuk lain desa gitu guys ya. Dan penduduk di sana itu memang ini ya mata pencariannya itu memang ini sih bercocok tanam ya. Dan kalau kita datang ke sana itu penduduknya memang
kalau menurut saya sih ya sangat ini ya sangat ramah ya. Terus kemudian mereka itu menghidangkan apapun yang mereka itu tanam itu, dan mungkin menghadiahkan ke kita kalau kita mungkin kenal dengan orang di sana dan kebetulan kenal baik gitu ya. Dan sebenarnya nggak cuma di daerah Sukarjo saja ya, dimanapun kita berada, kalau kita itu baik dengan siapapun pasti akan pasti akan mendapatkan imbalannya setimpal gitulah dengan apa yang kita perbuat ya guys ya. Oke, dan di sini saya udah masuk ke ini ya, sudah semakin dekat dengan desa ini ya, Dusun Sentong. Nah, ini udah ada gang terowongan ya. Nah, di sini nanti akan tembus ini ya ke pesantren ya yang ada di situ, yaitu Singa Putih ya. Dan ini merupakan jalan pintas yang ada di Dusun Sentong ya guys ya. Oke, tapi saya nggak lewat sini karena kalau saya lewat sini saya hanya kasih ini aja deh ya. Kasih unjuk aja seperti apa di sini, cuma saya nanti akan balik lagi untuk melihat bagaimana suasana desa Dusun Sentong ya. Kok liru-liru terus ya, desa sama dusun. Nah, itu sampai di sini saja. Saya akan balik lagi menuju ke Dusun Sentong bagian yang lainnya ya, atau sudut yang lainnya. Dan kalau lewat sini, nah ini kita disuguhi sama pemandangan masih sawah-sawah guys ya. Oke, jadi kayak gini nih, banyak ini ya, banyak orang yang bercocok tanam padi ya sekarang, karena mungkin masih panas ya. Oke, masih panas dan masih tersedia air di sini. Cuman kalau kalau hujan, ya bercocok tanam padi juga ya. Karena memang cocok ya. Dan biasanya sih padi yang bagus itu ketika musim penghujan itu dimulainya itu pada saat musim penghujan, maksudnya pengolahan tanahnya itu jadi lebih mudah ya, karena tanahnya bisa dikemburkan. Terus kemudian ketika panennya di musim kemarau itu harapannya ya, tapi nggak semuanya bisa terlaksana dengan baik ya dan dengan mulus gitu. Oke guys, selain itu juga biasanya di sini ketika ada ketika musim kemarau juga ditanam sama jagung ya. Dan ketika saya dulu pernah datang ke sini ini kalau nggak salah bulan apa ya, sekitar bulan Desember gitulah. Udah lama ya saya nggak lewat sini, dan ketika lewat ke sini banyak tanaman jagung yang ditanam di sini guys. Oke, jadi suasananya memang bener-bener sepi ya, tenang di sini. Dan saya cuma ketemu sama beberapa orang aja ya yang lagi beraktivitas di sawahnya masing-masing gitu ya, untuk mengolah gitu ya, mengolah lahan mereka masing-masing. Jadi kayak gitu guys ya. Dan kalau dilihat di sebelah sana, di sebelah kiri sama kanan, nah ini sawah ada di mana-mana ya. Jadi jadi kepingin tinggal di tempat yang kayak gini. Ya begitulah guys ya, tinggal di desa kadang-kadang merasa tenang, nyaman, dan jauh dari hiruk pikuk ini sih, kegiatan yang benar-benar membuat kita jadi jadi berpikir banyak ya, dan stres gitu di mana-mana kalau tinggal di daerah yang padat dan rame gitu ya. Apalagi tinggalnya di kota pasti akan stresnya lebih tinggi ya. Di tempat sini kita bisa menikmati ketenangan ya, dan itu pun kalau masyarakatnya satu dengan yang lainnya itu memang masih akrab. Dan kadang-kadang sih meskipun di desa sekarang mungkin karena masuknya budaya dari luar, mungkin melalui televisi juga, akhirnya membuat orang jadi berlomba-lomba untuk memperkaya diri, dan ini bisa menimbulkan
semacam ini ya, persaingan antar tetangga gitu ya. Dan kalau ada kayak gitu saya rasa udah nggak sehat lagi ya, baik itu dimanapun aja sih, meskipun di desa, di kota sama aja. Kalau udah mulai kayak gitu, dan itu bisa saling sikut ya guys ya, bisa saling menjatuhkan satu sama yang lainnya gitu. Dan hal-hal yang mungkin ada hubungannya sama ketenangan gitu ya, sama kenyamanan yang suasananya khas banget yang zaman dulu gitu ya, itu ya sangat kita rindukan gitu guys ya. Ya kadang-kadang susah ya kalau ketika kita berada di ini ya, di desa, kita kepingin seperti gaya yang ada di kota ya. Nah, bisa dilihat ini dari ibu-ibu yang ada di sini yang lagi ini ya, merumput ya di sini. Nah, ini terlihat banget kalau orang yang ada di sini itu benar-benar bersahaja dan sangat sederhana ya. Nah, ini bayangkan aja dengan kehidupan yang ada di kota yang benar-benar ini, benar-benar sangat ketat ya. Jadi gitu. Dan sebenarnya sih kalau menurut saya hidup di desa itu jauh lebih ini ya, lebih prospektif gitu guys ya, karena desa itu identik dengan sumber pangan gitu ya. Dan meskipun kita jauh-jauh di kota, kerja keras dan sebagainya, punya uang banyak, kalau misalnya nggak ada makanan gimana guys ya, tetap aja seperti yang terjadi belakangan ini ketika ada pandemi, banyak orang yang berebut makanan ya, seperti di daerah di Jakarta yang mereka nggak punya lahan untuk pertanian, mereka berebut ya dengan uang mereka masing-masing. Ya begitulah, namanya aja manusia ya guys ya, pasti carinya ingin selamat gitu. Dan kalau di desa ya udah, mungkin hambatannya ya ini aja sih, sama hama, sama pencuri kayak gitu ya. Tapi kalau satu dengan yang lainnya itu ini ya, bisa hidup rukun, kalau menurut saya sih nggak ada masalah gitu loh. Tinggal di desa kita bisa ini ya, bisa menanam ya. Dan saya shoot ya tadi. Itu yang saya shoot itu ketika saya datangi, saya pingin ini melihat ibu-ibu tadi itu sedang merumput. Ternyata ibu-ibu tadi itu menghentikan kegiatannya ya, merumput ya. Dia ingin tahu gitu apa yang saya lakukan guys ya. Ya ingin ini ambil gambar gitulah guys, ambil video orang tersebut. Cuman akhirnya dia stop ya untuk nggak melakukan kegiatan itu lagi. Ya saya pinginnya sih meskipun ada saya lewat atau ini saya syuting, maunya sih tidak terhenti ya kegiatan mereka. Tapi ya kadang-kadang ya kayak gini lah. Ketika saya lewat, ya namanya aja di desa ya, ketika lewat seseorang itu ini ya, saling menyapa gitu guys. Jadi kita memang bisa menikmati ya betapa tentramnya ya, bisa tinggal di suasana kayak gini. Semua orang menyapa gitu ya, saling menolong. Dan bahkan ketika saya lewat guys di sekitar sini, saya ditawari sama sama penduduk di sana untuk sarapan juga ya. Dan itu bukan hal yang bukan hal yang aneh kalau di desa itu saling menawarkan makanan atau berbagi makan meskipun kita itu barusan kenal. Yaitu suatu hal yang bagus ya guys ya, untuk ditiru. Tidak ada motif apapun, yang penting saling berbagi gitu. Apa yang dia miliki saat itu, berbagi, meskipun itu hanya makanan ala kadarnya. Yaitu mungkin ini ya yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang ada di kota. Kenapa kok orang kota itu pingin bernostalgia yang tadinya itu tinggal di desa.
ya ingin kembali lagi ke desa gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu terbentur lagi ya sama keluarganya yang mungkin bertahan ya, apalagi kalau ada anak-anak gitu yang atau remaja yang masih menginginkan hal-hal yang berbau ini ya, berbau kota ya, pasti akan bertahan tidak mau kembali ke desa. Padahal kalau menurut saya sih di desa itu jauh lebih ini ya, lebih nyaman gitu ya. Ya namanya aja orang ya, seperti yang saya katakan tadi. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akan lanjutin lagi perjalanannya menuju ke Dusun Setong. Pokoknya ditungguin aja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.